Orang banyak bilang, oh saya sudah lahir baru. Tahukah Anda bahwa selama orang itu belum sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru, dia tidak bisa punya pribadi baru. Mungkin dia ngalami Tuhan satu kali. Di jamaah Tuhan di gereja dia nangis, meler, ingat dia orang berdosa. Biasa Natal gitu. Tapi habis itu sepanjang tahun dia tidak menghidupi hidup yang baru. Gak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi hidup baru harus dimaknai dengan gini. Kita bertobat sungguh-sungguh dan hidup dengan gaya hidup yang baru. Yang mengerti katakan amin. Lahir baru harus dimaknai sebagai lahirnya pribadi baru dalam Kristus yang ditandai dengan gaya hidup baru. 3 hal tanda orang yang sungguh-sungguh hidup baru. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang pertama, kehidupan yang tidak lagi mengingini dosa dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Saya pernah katakan bahwa pengenalan akan Kristus tidak membuat kita kebal sama dosa. Karena Tuhan menciptakan kita dengan hak bebas, kehendak bebas untuk buat keputusan. Dia ingin kita mencintai dia keluar dari hati kita yang memutuskan aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Keputusan itu harus lahir dari hati kita yang mengasihi dia. Dia tidak akan paksa. Waktu Anda bilang gini, kenapa waktu aku mau jatuh dalam dosa, Roh Kudus tidak buat apa-apa? Wow, no. Waktu kita mau buat dosa, Roh Kudus ingatkan kita dengan suara yang sangat lembut di hati kita. Tapi kita sendiri yang menulikan telinga kita. Berkali-kali kita menolak hati nurani kita yang murni. Lalu kita tetap lakukan dan kita celaka. Tuhan ingin kita mengasihi dia. Pengenalan akan dia tidak membuat kita kebal dosa. Tapi orang yang sungguh-sungguh bertobat. Orang yang sungguh-sungguh Yesus lahir di hatinya. Dia tidak lagi mengingini dosa. Karena dia tahu pengenalan akan Tuhan. Pengampunan yang dia berikan sangatlah berharga. Tuhan memberikan kepada kita mutiara yang sangat berharga. Firman Tuhan cerita salah satu perumpamaan ketika seseorang memperoleh ada harta karun di tanah itu. Dia jual segala miliknya demi bisa beli tanah itu. Karena dia tahu ada sesuatu yang berharga di tanah itu. Demi mutiara yang berharga, orang akan tukarkan semua yang dia miliki untuk bisa punya itu. Bicara soal kehidupan baru di dalam Tuhan. Pengampunan, lahir baru. Itu sesuatu yang sangat berharga. Dan banyak dari kita tidak menyadarinya. We wasted our life. Sama seperti saya pernah kecewa dengan anak yang saya kuliahkan. Saya bantu anak pedalaman, saya kuliahkan sampai selesai. Saya didik dia, saya mentor dia. Saya pikir dia akan jadi penerus saya. Tapi yang ada, dia jahat sama saya. Dia tusuk saya dari belakang. Dia cemarkan nama saya. Dia rusak pekerjaan saya. Wow. Itu yang sering kita lakukan sama Tuhan. Tuhan kasih kita pengampunan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan dosanya oleh Tuhan. Kita diampuni, kita dipulihkan, diberikan hidup yang baru. Tapi dengan hidup yang baru ini kita tidak jalani dengan gaya hidup yang baru. Kita masih pakai cara-cara lama, hidup dalam dosa. Roma 12 ayat 1 dan 2 bicara soal kita harusnya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita udah tidak boleh serupa lagi dengan dunia ini. Waktu kita belum mengenal Allah, di dunia kita hidup sia-sia. Nipu itu biasa, selingkuh itu biasa, cerai itu biasa, menindas orang lemah itu biasa, menguntungkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain itu biasa. Harusnya budaya hidup lama kita harus kita tinggal dan kita mulai hidup lagi dengan cara yang baru. Hargai kesempatan baru yang Tuhan kasih buat kita.
Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Pastikan kehadiran Anda.